YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mudik lebaran, diantaranya berusaha mengelabui petugas atau lewat jalan tikus. Padahal larangan mudik diberlakukan untuk melindungi semua lapisan masyarakat dari COVID-19. Ada-ada saja akal-akalan pemudik nakal yang berusaha mengelabui petugas di titik penyekatan. Seperti di pos pengamanan Satu Meranti, Asahan, Sumatera Utara ini. Agar bisa lolos dari pemeriksaan, mikrobus ini menempel tulisan bahwa mereka kendaraan khusus mengantar paket. Namun saat diperiksa, ternyata bus membawa penumpang tujuan Medan. Karena tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap, bus dan kendaraan lain diminta memutar balik. Rata-rata penumpang sekarang tidak memiliki SEP maupun surat jalan dengan alasan melayat atau berkunjung, tapi tidak ada surat jalan maupun SEP dari tempat tinggalnya sendiri. Cara berbeda dilakukan para pemudik yang melintas di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat melintas di jalur Gentong, mereka dihadang petugas, sehingga beralih ke jalur tikus area perkampungan dan hutan yang gelap dan berisiko dengan jalan berbatu dan berlubang. Walau lolos di satu titik penyekatan, bukan berarti para pemudik ini aman, karena polisi telah membuat titik penyekatan berlapis untuk mencegah para pelanggar. Total 381 titik penyekatan didirikan Polri dari Pulau Sumatera hingga Bali untuk mendukung aturan peniadaan mudik Lebaran tahun 2021. Kebijakan larangan mudik ini dibuat pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat dan mencegah penularan COVID-19 yang biasanya meningkat ketika libur panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, Gubernur DKI Jakarta anjurkan warga untuk salat Id di rumah. Bila ingin salat Id di masjid, Anies juga anjurkan agar salat di masjid komunitas atau permukiman warga setempat. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat Id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat Id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah, dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama. Baik itu di lapangan ataupun dilakukan di masjid, dan bila dilakukan di masjid setempat, maka kapasitasnya adalah 50%. Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling. Kendati demikian, takbiran tetap dapat digelar di masjid dengan protokol kesehatan secara terbatas. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19. Hingga saat ini, kasus baru COVID-19 belum benar-benar menunjukkan penurunan signifikan. Masyarakat pun diminta tetap waspada, khususnya saat malam takbiran nanti. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling. Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait pedoman sholat Idul Fitri. Tahun lalu takbir keliling juga dilarang, hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual, seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal. Takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tidak hanya mudik yang dilarang, kini takbir keliling pun ditiadakan guna menekan persebaran COVID-19. Lantas bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi berbagai kebijakan ini tanpa harus kehilangan esensi dari Idul Fitri? Sudah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amir Syah, mudik sudah dilarang, kemudian sholat Idul Fitri pun dianjurkan di rumah masing-masing dan sekarang juga ada aturan terbaru takbir keliling ditiadakan. Bagaimana umat muslim menyikapi berbagai kebijakan ini? Ya, pertama takbir keliling, mudik yang berpotensi menimbulkan kerumunan, karena kerumunan itu merupakan salah satu sebab akibat akan menimbulkan rentetan penyebaran COVID, maka kita sebaiknya terlebih dahulu untuk mencegah. Mencegah dalam arti jangan sampai terjadi penyebaran virus COVID-19. Karena itu memutus mata rantai penyebaran COVID merupakan keniscayaan karena menjaga, memelihara, ya, mengawal supaya kita sehat itu lebih afdol, lebih utama. Bahkan menurut hemat saya hukumnya wajib untuk menjaga, memelihara kesehatan. Karena ini wajib, maka kewajiban ini harus kita tegakkan dengan cara wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Jadi artinya kewajiban kita untuk memperkuat iman, sehingga kita taat atas perintah Allah dalam rangka menghindari kerumunan. Dalam arti wajib aman tadi ya, itu penting. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan imunitas masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya yang dimaksud dengan dilarang takbir dan dilarang sholat Id itu adalah karena menimbulkan kerumunan. Potensi kerumunan ini akan menimbulkan penyebaran COVID-19. Karena kita tidak tahu di antara saudara-saudara kita mana yang terinfeksi. Jika ada satu di antara mereka yang terinfeksi, itu dampaknya sangat fatal. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat agar melakukan dua hal. Pertama, pencegahan dengan cara tidak berkerumun, dan yang kedua, meningkatkan imunitas. Melalui usaha-usaha, saya sering menyampaikan ada 5 sehat, 6 sempurna. 5 sehat itu sering memakai masker ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan, kemudian ketiga menjaga jarak, dan yang keempat olahraga, istirahat yang cukup dan tidak panik, dan yang kelima makan makanan yang halal dan thayyib, dan yang keenam adalah doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu menjadi yang menyempurnakan ya Pak ya? Iya, dengan demikian maka kewajiban kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan karena kita sayang kepada diri kita, kita cinta kepada orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dalam arti tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai dirinya dan mencintai orang lain dengan menjaga agar tidak terinfeksi atau tidak terkena virus COVID-19. Terima kasih. Walaupun takbir keliling ini ditiadakan, Pak Amir Syah, takbiran tetap bisa dilaksanakan di masjid dan musola dengan berbagai syarat dan bisa disiarkan juga secara virtual. Nah, ini akan mengurangi esensinya tidak sih sebenarnya? Esensinya sangat-sangat baik. Karena apa? Karena takbir itu kan sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Artinya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Ya, kalau kita takbir, kemudian prakteknya kita membuat orang terinfeksi virus COVID dengan berkerumun, ini artinya esensi takbir keliling yang berkerumun itu justru menimbulkan menimbulkan dampak yang negatif atau mafsadat. Begitu. Baik.
Terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, Sekretaris kasih. Jenderal Majelis Ulama Indonesia sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan informasi ngabuburit dan persiapan lebaran bersama Syafati Suryo langsung dari Kebon Kacang, Jakarta.